Banyak ayat-ayat di dalam Bible yang meruntuhkan iman saya yang sebelumnya saya tidak pernah baca sekalipun. Maka sering saya sampaikan, musuh umat Kristen itu adalah bahasa asli Bible-nya. Mereka tanda tangani surat izin saya pindah agama dengan syarat saya harus keluar dari rumah. Membawa pakaian tanpa boleh membawa harta. Maka saya dicoret dari kartu keluarga, bukan lagi keluarga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Baik, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, saya Ahmad Christian Tarigan. Saya berasal dari suku Karo, bermarga Tarigan. Bapak saya seorang pendeta. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Abang saya seorang pendeta. Kakak saya menikah dengan pendeta. Abang saya nomor 3 PNS dosen di salah satu universitas di Sumatera Utara. Saya anak keempat. Dan adik saya anak kelima. Dia bergelar STH, Sarjana Teologi Kependetaan. Dan adik saya paling kecil juga bergelar STH, Sarjana Kependetaan. Atas izin Allah, saya satu-satunya memilih menjadi muslim dari keluarga saya. Saya besar dan lahir dari keluarga Kristen Protestan yang taat dengan agama. Sehingga ketika saya memilih menjadi muslim, tentu itu membuat kekecewaan yang luar biasa di keluarga saya, terutama di lingkungan gereja. Bahkan dicap sebagai pengkhianat. Tetapi bagi saya, lebih baik dicap sebagai pengkhianat daripada mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sudah tahu bahwa Islam agama yang benar. Begitu. Bisa digambarkan Ustaz, bagaimana dulu Ustaz Tarigan itu menjadi umat Kristiani, mungkin ibadahnya kayak apa gitu, setaat apa gitu? Iya. Karena saya besar dan lahir dari keluarga gereja, saya dekat dengan lingkungan gereja dan dekat dengan keibadahan di dalam agama Kristen. Saya beberapa kali menciptakan lagu Kristen dan tentu itu untuk kalangan saya sendiri. Dan kemudian ya saya aktif di lingkungan gereja. Tapi kemudian dengan keaktifan itulah Allah memilih saya untuk menjadi seorang muslim. Pertama, agar menjadi hikmah bagi muslim yang terlahir dalam keadaan Islam dari kecil. Itu yang anak pendeta saja memilih menjadi muslim. Maka kita yang Islam dari lahir harusnya jangan pernah keluar dari Islam, jangan pernah memilih murtad, dan jangan pernah ragu dengan Islam. Kemudian kedua, menjadi hikmah bagi orang-orang non muslim di luar sana, khususnya yang beragama Kristen yang mungkin bukan dari keluarga gereja. Bayangkan, Christian Tarigan, anak pendeta, memilih keluar dari agama Kristen dan kemudian memilih muslim, memilih agama Islam. Maka yang non muslim, yang beragama Kristen, yang bukan dari keluarga gereja, bukan dari keluarga pendeta, harusnya bisa berpikir, mengapa dia memilih menjadi muslim? Berarti ada something wrong di dalam agama Kristen sehingga dia tinggalkan. Maka alhamdulillah hari ini banyak yang sudah kita Islamkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian meninggalkan agama lama gitu? Iya. Tentu ada pemicunya. Pertama, saya meninggalkan agama Kristen dan memilih menjadi muslim karena di dalam Bible tidak saya temukan satu perkataan Yesus secara letterlet, secara tekstual, secara jelas mengatakan bahwa dia Tuhan, menyembah dia masuk surga, bahwa dia membawa agama Kristen. Itu tidak ada di dalam Bible. Ya kan saya berpikir, bagaimana bisa saya dalam agama Kristen menyembah Yesus sedangkan Yesus tidak ingin disembah. Malah di dalam Bible Yesus mengatakan bahwa Allah itu Esa. Mereka katakan Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Itu tertulis dalam Markus 12 ayat 29. Yesus mengatakan bahwa Allah itu Esa dan dia bukan Tuhan dan dia hanyalah utusan. Maka alasan pertama mengapa saya memilih menjadi muslim, karena saya mencintai Yesus dan Yesus seorang muslim. Sehingga kalau saya mengaku menjadi pengikut Yesus,
saya harus masuk agama Islam karena Yesus seorang muslim. Buktinya apa? Di banyak peristiwa di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika Yesus melakukan mukjizat, Yesus mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhannya, "Ya Bapakku, ya Allah, kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku." Kalau dalam bahasa Arab kalimatnya la haula wala quwata illa billah, yang artinya berpasrah diri kepada Allah, dan itu adalah pengertian dari seorang muslim. Kemudian Yesus disunat. Kalau saya tanya kepada orang Kristen, apakah mereka disunat atau dihitan? Ya, ada yang mereka yang dihitan, ada. Tapi apa alasannya? Ingin sehat, ingin bertambah tinggi badan. Tidak ada alasannya ingin ikut Yesus, tidak ada. Maka ketika saya dihitan dalam keadaan Islam, alasannya hanya satu, lil ibadah, untuk ibadah. Sebagaimana Yesus pun dihitan untuk ibadah. Nah, ini yang paling fundamental mengapa saya memilih menjadi muslim, karena Yesus bukan Tuhan. Tentu ini hidayah dari Allah, dorongan yang kuat yang Allah pilih saya untuk menjadi muslim, diawali untuk mencari kebenaran di antara dua agama ini, antara Islam dan agama Kristen. Allah mendorong hati saya untuk mengetahui bagaimana Islam yang sebenarnya, lalu kemudian untuk mengetahui bagaimana Kristen yang sebenarnya. Atas izin Allah, Allah mempertemukan saya dengan seorang ustadz. Beliau ahli kristologi dari Asahan, Sumatera Utara. Nama beliau Pak Sudirman Latsa. Beliau pengurus Muhammadiyah di Asahan, Sumatera Utara. Ketika Allah pertemukan, saya diskusi dengan beliau. Setengah tahun saya diskusi dengan beliau, 6 bulan. Awalnya saya bertanya tentang Islam. Apakah Islam itu agama teroris? Beliau jawab bahwa ternyata Islam bukan agama teroris. Justru sebaliknya, dalam Al-Quran Allah menegaskan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Jatuh air mata saya. Beliau bacakan artinya, bahwa siapa yang membunuh satu orang tak bersalah, maka dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Maka beliau berkata, kalau ada orang mengaku Islam, pergi ke kantor polisi, lalu membawa bom, kemudian melakukan bom bunuh diri, mati polisi yang tak bersalah, maka itu bukan ajaran Islam. Walaupun pelakunya Islam, tetapi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Islam bukan agama teroris. Jatuh air mata saya. Ternyata saya temukan ayat di dalam Al-Quran, tidak pernah saya temukan dalam kitab manapun termasuk Bible, ajaran membunuh satu orang tak bersalah, maka dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Ini luar biasa. Tetapi apakah sampai di situ? Lanjutan ayatnya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menolong satu orang saja yang kita tolong, satu orang saja kita tolong, agamanya apapun itu, mau agama Kristen, Buddha, Katolik, apalagi Muslim, siapa yang menolong satu orang saja, pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia di dunia ini. Masya Allah, ayat seperti itu tidak pernah saya temukan dalam Bible dan dalam kitab suci manapun. Tetapi luar biasanya Pak Sudirman Latsa ini, nah inilah cara mendakwahkan kebenaran kepada orang-orang Kristen. Ketika saya bertanya tentang Islam, beliau bisa menjawab, lalu beliau bertanya balik tentang Kristen kepada saya. Nah ini dia. Ini yang disebut dengan serangan balik. Ketika kita ditanya tentang Islam, ini pelajaran bagi para dai. Maka para dai itu harus belajar kristologi, ilmu tentang pemahaman bagaimana agama Kristen yang sebenarnya. Nah, ketika ditanya tentang Islam, jangan cukup sampai di situ. Pertanyakan tentang Kristen. Itulah kesempatan Anda dan kita untuk berdakwah. Dan buktinya saya ketika dipertanyakan tentang Kristen, saya tidak bisa menjawab bagaimana kemudian Yesus bisa menjadi Tuhan. Bagaimana kemudian bahwa di dalam Bible itu Yesus disunat, tetapi saya sebagai Kristen tidak disunat. Maka disitulah iman saya runtuh, saya galau, dan 6 bulan pencarian itu akhirnya saya memilih menjadi Muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat 8 Februari tahun 2008. Dalam usia 17 tahun ya? Ketika usia 17 tahun, kelas 3 SMA, masih imut-imut. Ya sekarang juga masih imut-imut, bukan amit-amit Pak. Jadi latar belakang mengapa saya berdiskusi dengan yang tadi saya sebutkan Ustadz Sudirman Latsa, berdiskusi tentang Islam awalnya, ya didasari keinginan tahuan bagaimana Islam itu sebenarnya.
Karena ketika saya dulu agama Kristen, saya sering menerima Islamofobia dari kalangan agama saya. Bahwa Islam itu agama teroris, Islam itu agama kekerasan, Islam itu katanya agama tukang kawin, kawin cerai. Nah, penasaran itulah yang akhirnya kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya tentang Islam kepada ahlinya. Awalnya sebenarnya saya bertanya kepada teman saya, ya seorang Muslim, tapi kemudian teman-teman saya itu nggak bisa jawab. Mereka malah mengatakan, kami nggak bisa jawab pertanyaanmu Christian. Maka kami fasilitasi, kami pertemukan engkau dengan seorang ustadz, namanya Ustadz Sudirman Larsa. Nah, pertemuan dengan Ustadz Sudirman Larsa itu sudah Allah yang atur atas izin Allah. Bisa saja kan bertemu dengan ustadz yang lain, tapi mungkin ustadz yang lain hanya berbicara Islam, tidak berbicara Bible Kristen. Nah, Ustadz Sudirman Larsa inilah yang kemudian bisa menjawab pertanyaan Islam, tapi kemudian juga bisa berbicara dan juga berargumentasi, membuktikan bahwa Bible itu bukan kitab suci, melainkan tulisan tangan manusia. Jadi ketika saya berdiskusi dengan Ustadz Sudirman Larsa ini, dia membongkar isi Bible dan mempertanyakan Bible kepada saya. Di saat itulah banyak ayat-ayat di dalam Bible yang meruntuhkan iman saya, yang sebelumnya saya tidak pernah baca sekalipun. Sehingga kata beliau, saya lebih Kristen daripada kamu Christian. Mengapa? Salah satunya itu tadi, dia tunjukkan di dalam Bible Markus 12 ayat 29. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Ayat itu seumur-umur Kristen saya tidak pernah baca ayat itu. Kemudian Yesus menunjukkan ayat bahwa Yesus dihitan. Saya tidak pernah baca ayat itu. Yang saya baca di dalam Bible adalah ayat-ayat yang diperintahkan oleh pendeta untuk baca. Itulah saya baca. Selebihnya saya tidak pernah baca Bible. Makanya wajar ada kalimat, kalau orang Kristen membaca seluruh Bible-nya, maka dia akan masuk Islam. Jadi, ya itu tadi, ayat-ayat di dalam Bible banyak sekali yang meruntuhkan iman saya yang sebelumnya saya tidak baca. Ya tentu saya tanyakan, saya konfrontasi, saya konfirmasi kepada pendeta. Apa jawaban pendeta? Semua pendeta yang saya tanyakan jawabannya sama. Jangan dipertanyakan. Imani saja. Akal kita tidak sampai kepada itu. Maka imani dan yakini, maka tetaplah menjadi anak Yesus. Tetaplah menjadi anak Bapa. Tetaplah menjadi anak-anak yang cinta dengan agama Kristen. Nah, ini tidak bisa saya terima. Bagaimana mungkin agama membunuh akal sehat? Maka saya katakan Islam agama yang benar, yaitu agama yang menuntun kepada cahaya kebenaran tanpa mematikan akal. Dan itulah Islam. Ke Kristen, saya sudah punya Al-Quran terjemahan. Jadi Al-Quran terjemahan itu saya baca dari awal sampai akhir. Itu saya baca selama 6 bulan itu. Dan saya baca secara sembunyi-sembunyi. Jadi ketika Kristen saya sudah punya Al-Quran terjemahan. Saya baca dari awal sampai akhir. Untuk mencari tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan, tidak. Saya simpan di kamar saya Al-Quran terjemahan itu. Ya, paling membuat saya mantap menjadi Muslim adalah yang pertama, bahwa di dalam Bible tidak ada satupun Yesus mengatakan dia Tuhan. Ini fundamental. Bagaimana kita dalam suatu agama yang kita sembah tidak mau disembah, tidak mau dipanggil Tuhan. Maka dalam Bible itu ada kalimat Yesus mengatakan, "Enyahlah kalian para pembuat kejahatan." Siapa mereka para pembuat kejahatan? Nah ini ayat yang luar biasa. Mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Jadi kan saya tentu tertegun. Saya tidak mau disebut dengan pembuat kejahatan. Saya ingin disebut dengan orang yang menjadi ahli surga. Bagaimana orang menjadi ahli surga? Kata Yesus, ikutilah perintah Allah Bapa di surga. Apa salah satu perintah Allah Bapa di surga? Aku adalah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. La ilaha illallah. Ini sama dengan prinsip Islam, identik. Dan membuktikan bahwa seluruh nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, adalah nabi yang membawa risalah tauhid. Mereka semua adalah seorang muslim. Ya, saya masuk Islam atas izin orang tua. Iya, karena saya ketika itu usia 17 tahun. Di Indonesia di bawah umur 19 tahun jika ingin pindah agama harus izin orang tua. Tidak ada ustadz yang berani mengislamkan saya ketika itu. Karena kalau ada ustadz yang mensyahadatkan saya sedangkan usia saya 17 tahun, ustadznya siap-siap masuk hotel.
Hotel Prodeo. Maka tidak ada ustadz yang berani mensyahadatkan saya. Kalau saya ingin disyahadatkan, saya harus memiliki surat izin orang tua. Itu mutlak. Maka saya mintalah surat izin orang tua saya. Saya minta surat izin pindah agama dari orang tua saya. Ya mereka kaget. Ya terjadi perdebatan. Itu biasa. Tapi akhirnya mereka izinkan saya masuk Islam dengan asumsi, ekspektasi besok ketika uangnya habis dia akan kembali ke rumah. Maka mereka tanda tangani surat izin saya pindah agama dengan syarat saya harus keluar dari rumah. Membawa pakaian tanpa boleh membawa harta. Maka saya dicoret dari kartu keluarga, bukan lagi keluarga mereka. Tapi saya katakan kepada mereka, 10 keluarga kandung mengusir saya tidak takut, ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Maka ekspektasi mereka saya akan kembali. Karena tidak ada duit, pasti akan minta kembali dikristenkan. Alhamdulillah masih istiqomah sampai hari ini. Meskipun ujian begitu berat, alhamdulillah tetap istiqomah dalam Islam. Karena dunia sementara, sedangkan yang kita tuju adalah akhirat, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana kehidupan setelah keluar dari rumah? Ya, setelah saya diusir dari rumah dan kemudian saya syahadat 8 Februari tahun 2008 berbekal surat izin orang tua saya melanjutkan hidup dan melanjutkan sekolah SMA saya di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Asahan, Sumatera Utara. Saya diizinkan untuk tinggal sementara waktu di sana dan sekaligus belajar Islam di sekolah Aliyah Muhammadiyah Asahan, Sumatera Utara. Di sana saya belajar menghafal Quran, terutama dimulai dari belajar baca Al-Quran. Atas izin Allah tidak lama saya bisa baca Al-Quran. Kemudian saya menghafal Al-Quran, beberapa surat pendek saya sudah hafal ketika itu. Bahkan ketika di panti asuhan saya sudah diminta untuk menjadi imam sholat berjamaah teman-teman saya sesama anak panti asuhan. Kemudian setelah itu selesai sekolah saya di SMA, lalu saya difasilitasi berangkat ke Jakarta oleh Forum Arimatea. Nah, sesampai di Jakarta saya difasilitasi untuk belajar Islam di salah satu pesantren di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian selepas dari pesantren 1 tahun, saya melanjutkan pendidikan, yaitu pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang merintis dan memperjuangkanlah salah satu pesantren kita di Gunung Sindur, yaitu pesantren tahfiz dan pembinaan mu'alaf syafaatul Quran Gunung Sindur. Dari serangkaian ujian itu yang paling berat yang mana? Ya, banyak sih ujian yang berat ya. Salah satu ujian yang paling berat adalah ketika diusir oleh orang tua. Kehilangan orang tua, kehilangan orang tua yang kita sayang, yang membesarkan kita. Tetapi saya sampaikan kepada orang tua saya, Pak, hari ini meskipun kita berbeda agama, tetapi sampai mati pun Bapak tetaplah orang tua saya. Agama kita boleh berbeda, akidah kita boleh berbeda, tetapi hubungan darah tidak ada yang bisa memisahkan. Sampai mati pun kalian tetap adalah keluarga kandung saya. Itu salah satu ujian yang paling berat. Sampai sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang hubungan semakin baik. Ya, saya di-add di salah satu grup WhatsApp keluarga, Tarigan Ras Beruna. Bahkan setiap tahun kami bertemu dengan abang kandung saya, dengan adik kandung saya, ya, dengan keluarga saya. Bahkan ketika saya menikah, mereka datang di pernikahan saya. Alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah sekarang suasana jauh lebih cair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya karena mereka tidak punya alasan lain, tidak punya cara lain untuk membawa saya ke Kristen, karena memang saya yakin bahwa Islam agama yang benar. Jadi ya sudah, terima saja, dan sekarang ya hubungan kami lebih harmonis dibandingkan dulu. Berarti ada ikhtiar untuk membawa kembali antum ke... Tentu, ya ikhtiar itu awal-awal. Ketika awal-awal masuk Islam, di bulan ketiga, bulan keempat, di tahun pertama, mereka rutin mengadakan dialog dengan saya. Ya, abang saya pendeta, kemudian abang ipar saya pendeta, bapak saya pendeta. Ya diskusi menghadapi mereka. Tapi tetap jawaban saya satu, bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan, dan Yesus tidak pernah meminta disembah. Maka kalau ingin saya kembali ke Kristen, sederhana,
Tunjukkan satu ayat di dalam Bible Yesus mengatakan secara jelas, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, agamaku Kristen. Kalau ada, saya akan kembali ke Kristen. Tapi kalau tidak ada, jangan pernah bermimpi saya kembali kepada Kristen. Tetapi sebaliknya saya terus mendoakan semoga keluarga saya ikut dengan saya memilih untuk menjadi Muslim. Alhamdulillah, paman kandung saya bermarga Pasaribu, beliau seorang misionaris, telah ikut dengan saya untuk bersyahadat memilih menjadi Muslim pada tahun 2010. Alhamdulillah, itu paman saya. Karena dialog dengan Dialog, diskusi. Ya, dia awalnya memang dia kan misionaris, paham Bible. Lalu ada kalimat yang membuat saya kaget. Dia mengatakan, sebenarnya dari dulu saya tahu Islam itu agama yang benar. Tapi hari ini saya yakinkan hati saya untuk ikut bersamamu untuk memilih menjadi Muslim. Alhamdulillah. Baik, ketika saya menantang orang Kristen untuk menunjukkan satu ayat di dalam Bible Yesus itu Tuhan, ada dua jawaban mereka. Yang pertama, mereka mengatakan memang tidak ada. Maka jangan dipertanyakan, imani saja. Tetapi kemudian ada yang agak mampu berapologet sedikit, yang mampu berargumentasi sedikit, yaitu mereka apologet Kristen. Mereka akan menjawab di dalam surat Yohanes bahwa Yesus ada berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Di Bible memang ada itu, Tuhan pakai kata H. Yesus berkata seperti itu. Untuk menjawab ini sederhana sekali, kembalikan kepada bahasa asli Bible itu sendiri. Maka sering saya sampaikan, musuh umat Kristen itu adalah bahasa asli Bible-nya. Apa itu? Di dalam Bible mereka, di dalam Yohanes, itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Di dalam Yohanes itu kalimatnya adalah Kyrios, bukan Theos. Apa Kyrios? Kyrios itu artinya adalah pemimpin, guru, ya Tuan, tanpa H, Tuan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, dia Theos. Tetapi bukan kata Theos di dalam bahasa aslinya, itu Kyrios. Lalu kemudian kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, di situ tertulis Lord, bukan God. Lord yang artinya Tuan, pemimpin dan guru, bukan God, bukan Tuhan. Maka mereka mengubah-ubah terjemahan, tapi mereka tidak akan mampu merubah bahasa asli, karena bahasa asli sudah tersimpan manuskripnya di berbagai tempat di dunia ini. Jadi silahkan mereka merubah-rubah isi Bible mereka. Tuan, tidak ada H, menjadi Tuhan. Babi menjadi babi hutan, silahkan. Tetapi bahasa asli tidak bisa dibohongi. Maka ketika kita tunjukkan bahasa aslinya, ya kemudian mereka akan tersenyum mengatakan, ya sudah, mereka sendiri yang menghentikan debat tersebut. Jadi itulah urgensi kita memahami dan belajar Kristologi. Baik, teman-teman dan jamaah hafizakumullah ta'ala, ambillah hikmah positif dari kisah saya ini. Seorang anak pendeta yang kemudian meninggalkan agama terdahulu, kemudian memilih menjadi Muslim. Ambil hikmah positif sehingga teman-teman dan semuanya tetap istiqomah dalam iman Islam, tidak ragu kepada Al-Quran, tidak ragu kepada risalah Nabi Muhammad SAW, tidak ragu kepada syariat Islam. Istiqomah dalam iman Islam, jangan pernah sekalipun meninggalkan agama Islam. Jangan pernah murtad dari Islam, apapun beratnya ujian kita. Saya banyak ujian berat yang sudah saya alami yang tidak mungkin saya ceritakan satu persatu. Banyak ujian saya, banyak godaan saya untuk kembali ke agama terdahulu. Tapi itu tidak saya pilih. Karena satu, bahwa kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman Islam inilah menjadi satu-satunya bekal. Semoga Allah mengampuni kita terhadap semua kesalahan kita. Allah melihat kita masih istiqomah dalam iman Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengizinkan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.